Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya Bapak Ibu yang disayang Allah, pernah enggak kita itu ya memikirkan sesuatu tiba-tiba dikabulkan oleh Allah? Pernah enggak kira-kira Bapak Ibu? Ada enggak yang pernah baru mikir sesuatu tiba-tiba ya dikabulkan oleh Allah? Ada enggak yang pernah merasakan itu kira-kira? Ada yang pernah? Atau mungkin begini, baru kita ngomongin seseorang tiba-tiba orangnya datang, pernah enggak kira-kira? Nah, ini ada sesuatu pola ternyata di dalam ini, bukan ujuk-ujuk atau kebetulan, bukan. Karena sebagaimana di materi-materi sebelumnya kita kupas di Quran surah Al-An'am ayat 59 bahwa daun yang jatuh saja tidak ada yang kebetulan. Maka sama halnya dengan ketika kita punya prasangka, punya hajat, baru di benak, belum sampai kita lisankan, belum sampai kita ucapkan, tiba-tiba Allah langsung ijabah. Ternyata menggetarkan arsy-Nya Allah, diijabah oleh Allah. Maka ini bukan kebetulan, tapi memang Allah ijabah doa kita. Ada pula tadi yang baru ngomongin seseorang, tiba-tiba orangnya datang, dan saya husnudzan saja, pasti ngomongnya yang baik-baik ya, bukannya nggak baik gitu ya, Masya Allah. Lalu apa ini polanya? Ini akan kita bedah bersama-sama. Ternyata erat kaitannya satu sama lain, kita itu sama-sama makhluknya Allah, satu sama lain itu saling terhubung. Salah satu untuk bisa mengakses tadi adalah dengan mengendalikan prasangka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita kembali diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam majelis ilmu, dalam taman-taman surga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap majelis ilmu itu yang menghadirkan kita semakin mengingat kepada Allah adalah taman-taman surga, yang mana di setiap taman-taman surga ini pastilah Allah kirimkan malaikat-malaikatnya menyertai kita, mendoakan kita, dan mengaminkan pula hajat-hajat kita. Maka marilah kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih dihadirkan nikmat dalam hadirnya dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah. Salawat serta salam senantiasa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita sangat nanti-nantikan. Semoga kita berjamaah nanti bisa mendapatkan syafaat dari beliau nanti di hari penghisaban. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kajian ini masih ada lanjutannya dengan pertemuan kita sebelumnya. Kalaulah di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang melepaskan perisai rezeki, bahwa apa itu sejatinya perisai rezeki gitu ya. Bahwa kita kemarin membahas bahwa dalam Quran surah Hud ayat 6 bahwa rezeki itu datangnya adalah sebuah kepastian, sebuah jaminan. Maka harusnya rezeki itu datang kepada kita semuanya. Lantas mengapa masih ada sebagian orang yang merasakan belum mudahnya mendapatkan guyuran nikmat dari Allah, guyuran rezeki dari Allah? Ternyata bukan karena Allah nggak mau memberikan guyuran rezeki itu, tapi karena kitanya sendiri yang masih memasang itu yang namanya perisai rezeki, memasang itu yang namanya penutup. Maka tugas utama kita adalah apa? Yakni membuka perisai rezekinya, membuka tutupnya. Maka otomatis kita pun akan merasakan guyuran nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin mudah ya, kita ada ilustrasinya pakai proyektor gitu ya. Kalau hari ini nanti semoga nanti bisa lebih mudah, teman-teman bisa dapatkan. Software saya siapkan sebenarnya, nanti kalau ada yang berkenan materinya nanti saya kirimkan ke Pak Sairin ya untuk softwarenya. Saya siapkan, saya bawa laptop hari ini sebenarnya. Insyaallah. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan. Tema kita hari ini masih ada lanjutannya dengan pertemuan kemarin tentang melepas perisai rezeki. Nah, kali ini adalah salah satu pintu hadirnya rezeki dari Allah, berbagai kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala lewat satu tools, lewat satu wasilah yang disebut dengan namanya berbaik sangka. Dengan namanya apa, Bapak Ibu?
berbaik sangka, dengan menjaga prasangka kita. Ini nanti kita akan kupas bersama-sama. Tapi sebelum itu, mari bersama-sama kita sungguh-sungguh luruskan niat kita hadir di majelis ilmu ini. Semoga Allah hadirkan sungguh-sungguh hudannya, petunjuknya, rahmatnya, berbagai solusi dari setiap persoalan hidup yang sedang kita hadapi masing-masing. Ala kulli niyatin shalihatin, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah, semoga dengan wasilah doa kita bersama-sama Allah semakin ijabah seluruh doa-doa kita, hajat-hajat kita, ya, angan-angan kita, cita-cita kita semuanya. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, Bapak Ibu yang disayang Allah, pernah enggak kita itu, ya, memikirkan sesuatu tiba-tiba dikabulkan oleh Allah? Pernah enggak kira-kira Bapak Ibu? Ada enggak yang pernah baru mikir sesuatu tiba-tiba ya dikabulkan oleh Allah? Ada nggak yang pernah merasakan itu kira-kira? Ada yang pernah? Atau mungkin begini, baru kita ngomongin seseorang, tiba-tiba orangnya datang, pernah nggak kira-kira? Nah, ini ada sesuatu pola ternyata di dalam ini, bukan ujuk-ujuk atau kebetulan, bukan. Karena sebagaimana di materi-materi sebelumnya kita kupas di Quran surah Al-An'am ayat 59, bahwa daun yang jatuh saja tidak ada yang kebetulan. Maka sama halnya dengan ketika kita punya prasangka, punya hajat, baru di benak, belum sampai kita lisankan, belum sampai kita ucapkan, tiba-tiba Allah langsung ijabah. Ternyata menggetarkan arsy-Nya Allah, diijabah oleh Allah. Maka ini bukan kebetulan, tapi memang Allah ijabah doa kita. Ada pula tadi yang baru ngomongin seseorang, tiba-tiba orangnya datang, dan saya husnudzan saja, pasti ngomongnya yang baik-baik ya, bukannya nggak baik gitu ya, Masya Allah. Lalu apa ini polanya? Ini akan kita bedah bersama-sama. Ternyata erat kaitannya satu sama lain, kita itu sama-sama makhluknya Allah, satu sama lain itu saling terhubung satu sama lain. Ya, satu sama lain itu saling terhubung. Ketika kita sungguh-sungguh memaknai hakikat la ilaha illallah, niku maknanya apa? Bapak Ibu, la ilaha illallah maknanya apa? Tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi di sisi lain, ya, para ahli hikmah, para hukama, beliau itu benar-benar memaknai kalimat ini lebih mendalam lagi, bukan hanya sekedar tiada ilah selain Allah, bahwa ternyata segala sesuatu itu asalnya tidak ada, yang ada hanya satu. Siapa itu? Hanya Allah. La ilaha illallah. Segala yang lain selain Allah itu sejatinya nggak ada. Karena segala sesuatu selain Allah itu bersumber dari zat yang sama. Semuanya adalah ciptaannya Allah, semuanya adalah makhluknya Allah. Mau bumi, mau tumbuhan, mau benda, mau manusia, semuanya adalah bersumber dari Sang Pencipta. Maka artinya satu sama lain ini saling terhubung. Lewat mana? Kepada Penciptanya. Semuanya terhubung lewat satu titik. Ya, ini apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar ketika kita ingin sesuatu, mikirin sesuatu, selama itu benar-benar terkonek dengan sumbernya, dengan source-nya, maka Allah akan ijabah, Allah akan datangkan kepada kita. Nah, salah satu untuk bisa mengakses tadi adalah dengan mengendalikan prasangka kita. Ini hanya salah satu saja. Jadi banyak sekali wasilah-wasilah yang akan kita bahas juga di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Maka spesial hari ini kita akan kupas tuntas di mengendalikan prasangka kita. Nah, bagian yang pertama, bahwa prasangka itu dalam agama kita dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi pinten Bapak Ibu? Ada dua. Ada yang namanya husnudzon, ada yang namanya suudzon. Ada namanya prasangka positif, ada yang namanya prasangka negatif, gitu ya. Maka ini pula juga dibedah oleh orang barat, disebut dengan namanya the power of positive thinking, gitu. Kalau di kita tentang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga husnudzon kepada sesama kita. Nah, nanti kita akan bedah bersama-sama. Ternyata prasangka ada dua, ada suudzon, ada husnudzon. Rahasia yang kedua adalah baik itu prasangka yang positif maupun yang negatif, maupun suudzon maupun husnudzon, dua-duanya ini ternyata adalah doa. Adalah apa Bapak Ibu? Doa. Nah, coba nih, sekali lagi nih ya, kayak di pertemuan kemarin nih. Kalau saya nanti bilang satu, bilang apa? Satu, mohon izin, pegang pundak samping kanannya ya, pegang pundak samping kanannya, ucapkan
Assalamualaikum. Coba ya, kalau saya nanti bilang 2, pegang dadanya ucapkan Alhamdulillah. Dan kalau saya bilang 3, pegang pundak samping kiri gantian. Kalau tadi kanan, maka ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setidaknya di sini kita latihan yang ada kaitannya dengan materi yang kita bahas. Bahwa ini adalah amalan-amalan para penduduk surga. Ya, saling mengucapkan salam, saling mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba. 1, Assalamualaikum. 3, nah ini nggak fokus gitu ternyata ya. 3, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2, Alhamdulillah. Nah, kenapa nih saya ulang-ulang? Kenapa? Karena salah satunya banyak orang yang hadir di majelis ilmu tapi nggak dapatkan keberkahan ilmu. Kenapa? Karena yang hadir hanya raganya saja, tapi tidak sungguh-sungguh yang menyerap apa yang dipelajari. Maka dengan ini semoga bisa fresh kembali lagi kita masuk ke topik lagi ya. What is it? Nah, jadi tadi ternyata prasangka itu adalah doa kita ya. Ternyata baik prasangka suudzon maupun husnudzon semuanya adalah doa. Hujannya dari mana? Landasannya apa Pak Sofi? Ini dari hadis qudsi. Dalam hadis riwayat Muslim dan juga hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa Allah berfirman, "Anna 'inda dzanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Artinya apa? Kalaulah selama ini kita tanpa sadar, kita itu seringkali punya prasangka, ya Allah, kok aku lagi? Kok pekerjaan yang berat ini kok aku lagi? Kenapa bukan dia? Kenapa persoalan ini hadirnya kepadaku? Kenapa kepada keluargaku? Nah, semua prasangka ini, mau yang baik ataupun yang nggak baik, ternyata ini Allah hadirkan kembali, dikembalikan lagi kepada kita. Kalau kita merasa, ya Allah, kok nggak lunas-lunas ya Allah, gitu. Ada nggak kira-kira yang gitu? Maka jawabannya Allah apa? Ya sebagaimana kau prasangkakan, nggak lunas-lunas. Sekalinya lunas satu hari, besoknya punya persoalan, maka bagi dirinya solusinya apa? Ya cari pinjaman lagi, gitu. Nggak akan sembuh-sembuh. Kenapa? Karena kita sesuai dengan prasangka ya yang memang kita pancarkan menjadi doa akan kembali kepada kita. Jadi setiap prasangka adalah doa, dan kerennya lagi rahasia yang ketiga adalah setiap doa itu diijabah oleh Allah. Dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Quran surah Al-Ghafir, nanti kalau sebagian ada yang mencari di Al-Quran, kok nggak ada ya Pak Sofi, Quran surah Al-Ghafir, berarti di Al-Qurannya namanya Quran surah Al-Mu'min. Jadi Quran surah Al-Ghafir punya nama lain namanya Quran surah Al-Mu'min. Di ayat yang 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah padaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya aku perkenankan. Artinya apa? Setiap prasangka itu pasti diijabah. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa nasib kita kok seperti ini? Nah, tinggal diadu nih antara prasangka yang baik sama yang enggak baik ini, banyak yang mana? Dalam satu hari dulu saja misalkan. Kita akan cek. Maka inilah yang menjadi kondisi kita saat ini. Nah, nanti kita akan bedah lebih mendalam lagi. Nah, dalam sebuah riset itu ya dibuktikan bahwa otak kita itu menyerap informasi 2 juta informasi per second. Per detiknya itu menyerap informasi berapa? 2 juta informasi per detik. Nah, otak inilah yang setelah menyerap informasi ini nanti akan mempengaruhi kondisi dari prasangka kita. Jadi kalau kita punya persoalan, tumbukan pertama hadirnya persoalan, apa respon kita? Itu tergantung dari informasi yang sudah masuk ke dalam jiwa kita. Ya. Maka nanti menjadi otomatis spontan reaksi kita untuk keluar lewat prasangka kita. Ini belum sampai lisan, itu ternyata sudah berpengaruh terhadap kondisi nasib kita. Nah, ternyata akal kita, prasangka kita dalam sebuah riset, nah, nanti teman-teman juga boleh ya googling, searching, bahwa otak itu dalam sehari itu ya bekerja 60.000 pikiran setiap hari. Berapa ribu? 60.000. Ini nggak pernah istirahat otak itu. Otak itu meskipun kita tidur sekalipun, otak itu tetap bekerja. Contoh misalkan, ada nggak yang pernah mungkin ngalamin nggak bisa tidur kalau nggak di depan televisi misalkan. Nah, ketika kita nonton televisinya nyala, kita bukan nonton televisi, tapi televisi yang nonton kita. Kita sudah tidur pun, tiba-tiba apa? Kita kayak seakan-akan dejavu, kayak mengalami apa yang ada di berita di TV itu. Ada nggak pernah ngalamin seperti itu? Kayak mimpi, tapi mimpinya itu sama dengan yang ada di acara televisi itu. Artinya apa? Meskipun kita tidur, otak itu tetap menyerap informasi sejatinya. Jadi otak itu tidak pernah istirahat. Nah, ternyata nggak sadar kita itu. Dalam sehari minimal kita itu ada 60.000 doa setiap hari. Dari apa? Prasangka yang keluar dari diri kita, yang itu menjadi doa dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita akan lebih gali lagi, lebih mendalam lagi. Nah, selama ini ya,
kita itu seringkali nggak sadar bahwa kenapa ya kok tiba-tiba nasib kita seperti ini, kenapa yang Allah hadirkan kok seperti ini. Padahal kemarin kita sadar di Quran surah An-Nisa 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya bahwasanya ma asabaka min hasanatin faminallah, segala bentuk yang baik-baik datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan adapun segala bentuk ketidakbaikan, musibah, persoalan, rumah tangga nggak harmonis dan apapun itu, kok pekerjaan kok begini-begini terus gak ringan gitu ya, itu sayyi'ah itu persoalan, musibah yang gak mengenakan buat kita. Datangnya dari mana? Famin nafsik, ternyata dari diri kita. Salah satunya apa? Dari ini tadi ternyata. Dari apa? Prasangka yang tidak positif. Maka pertanyaan saya masih balik lagi dengan materi kemarin tentang perisai rezeki. Kemarin perisai rezeki itu tentang apa? Apa itu perisai rezeki? Sesungguhnya kerap kali seorang manusia itu terhalang dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dilakukannya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya orang yang punya prasangka negatif itu sudah menjadi dosa atau belum? Sudah menjadi perisai rezeki atau belum? Coba. 1. Assalamualaikum. 2. Alhamdulillah masih on lagi. Ya, kalau kita punya suudzon itu sudah menjadi dosa atau belum kira-kira? Nah, maka ini di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan, ya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Nah, inilah salah satu menjadikan asbab kenapa ya kok kondisi nggak yang baik-baik itu kok malah justru yang baik yang hadir kepada kita, karena masih ada prasangka-prasangka kita ini. Nah, ini kita bedah satu persatu. Bagaimana caranya agar diri kita itu bisa mengendalikan prasangka ini? Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh tahu, bisa membedakan antara ingin dengan fokus itu berbeda. Sementara yang diijabah oleh Allah adalah doa-doa yang kita fokuskan, bukan hanya sekedar yang kita inginkan. Semua orang pasti inginnya baik-baik, tapi kerap kali meskipun inginnya baik tapi fokusnya belum baik. Contoh, dari hal yang sangat sederhana saja. Kalau kita mau berangkat kerja, sudah waktunya mepet, buru-buru, pernah enggak kita kira-kira nggak sadar, kunci mobilnya nggak ketemu, kunci motornya nggak ada kontaknya gitu. Kira-kira pernah nggak ngalamin, Bapak Ibu? Nah, kira-kira nih, apa respon pertama kali yang muncul lewat benak kita? Apa yang muncul nih yang keluar? Kira-kira ini suudzon apa husnudzon? Ini kita cek dulu. Kalau kita bilang, aduh hilang, aduh lali. Ini kira-kira prasangka baik atau nggak baik? Nggak baik. Semakin kita kemerungsung, ya Allah kok hilang ya Allah kok lali. Nah, maka ini menjadi doa. Bakalan ketemu nggak kira-kira? Enggak. Ketemunya saat kapan? Saat sholat itu. Ketemunya saat kita itu tenang. Saat kita itu tenang. Ya. Saat diri kita semakin tenang, berbagai ide, solusi, hudan, petunjuk itu Allah akan hadirkan kepada kita. Nah, ini beda. Inginnya ketemu, fokusnya masih apa tadi? Lali, hilang. Nah, ini yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi bahwa aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kita masih punya prasangka yang nggak baik terus, maka ini akan hadir kepada kita. Nah, maka ini ada salah satu contoh yang mungkin pernah juga saya sampaikan ya, bahwa guru saya seorang mutawif, ketika ada salah satu jamaah yang beliau itu ingin sekali sholatnya itu khusyuk saat sholat di depan Ka'bah gitu. Pinginnya apa? Khusyuk. Tapi beliau punya prasangka, ya Allah saya itu paling gak kuat kalau nyium aroma bawang mentah, bawang putih nih loh, Bapak Ibu. Bawang putih aromanya kira-kira bisa bayangin ya. Nah, ternyata ada salah satu orang, ini jadi saya jadi sarang ya. Ada salah satu negara gitu ya, negara yang terkenal dengan bawang bombay gitu ya. Pasti tahu lah salah satu negara. Di sana ada salah satu suku yang memang kebiasaannya cemilannya itu adalah bawang putih mentah. Itu dikunyah. Itu sebagai salah satu mungkin bagi mereka ada manfaatnya, ada fadilahnya gitu ya. Bawang mentah itu juga menetralisir racun, bisa ya hal-hal yang lainnya. Tapi di satu kondisi si jamaah tadi kan inginnya apa tadi sholatnya? Khusyuk. Nah, beliau punya prasangka, ya Allah tolong ya Allah, saya itu pengen banget sholat khusyuk ya Allah, tapi tolong ya Allah jangan dekatkan saya dengan orang-orang yang aroma bau bawang itu ya Allah. Perhatikan, fokusnya malah justru kemana? Bau bawang. Ketika beliau takbiratul ihram, Allahu Akbar, apa yang terjadi? Langsung aroma semerbak itu hadir. Seng gitu hadir di sebelah kanannya. Beliau geser ke kiri, rapat banget kondisinya. Desek-desekan samping kiri, tiba-tiba samping kiri ini tiba-tiba minggir, gantikan orang dari belakang, dari negeri yang sama, satu kloter ternyata mereka. Ketika geser ke belakang sudah penuh,
dikerumunilah dari satu kloter orang-orang dari suku ini tersebut. Aromanya kira-kira gimana? Wow, semerbaknya luar biasa. Sampai akhirnya si ibu ini, si fulanah ini mual-mual, pengen muntah. Tidak bisa sholat khusyuk, belum lari ke belakang. Sampailah balik ke hotel, mandi. Ternyata dari mandi pun masih, kalau istilah orang Jawa itu masih apa? Ambon-ambonan gitu, jin-jinan. Masih kayak kecium terus aroma ini. Nah, aroma ini hilangnya saat kapan? Diminta untuk istighfar kepada Allah. Diminta untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah, aromanya berkurang. Perhatikan tadi, inginnya khusyuk tapi fokusnya masih bau bawang. Inilah yang diijabah oleh Allah. Nah, banyak sekali orang ada di posisi ini. Contoh, selesai sholat, waktu yang saat mustajab nih, kita berdoa, ya Allah, lunas ya Allah, lunas ya Allah, lunas ya Allah. Bener nggak? Boleh ini boleh ini kan waktu saat mustajab. Tapi saat sajadah dilipat, peci sudah digantung, mukena sudah dilipat, tengok kanan, tengok kiri, ngecek saldo, ini masih tanggal tua, bisa nggak ya? Gitu. Ini nih, kita sudah punya prasangka nggak baik ini. Awalnya kan kita suudzon ya, husnudzon lah sama Allah. Kita prasangka yang baik, yakin sama Allah. Tiba-tiba setelah selesai sholat tadi, apa yang terjadi setelah selesai doa? Kita meng-cancel doa-doa kita. Nah, pertanyaan saya, banyak yang mana prasangka kita? Antara yang setelah sholat, setelah doa, sama yang di waktu doa, banyak yang mana? Setelah doa. Maka inilah yang diijabah oleh Allah, yang fokus, bukan hanya sekedar yang ingin. Nah, ini hati-hati dalam mengendalikan. Maka agar salah satu sukses dalam doa-doa kita, salah satu clue-nya adalah jadikanlah ingin kita itu sama dengan fokus kita. Jadi fokus kita itu harus sama dengan ingin kita. Ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya doa, yang namanya prasangka itu tidak mengenal istilahnya negasi. Negasi itu kalimat larangan, kalimat tidak, jangan, itu adalah kalimat negasi. Kan contohnya misalkan, kita itu bilang, pas ada tamu gitu ya, ada anak kita, rame anak kita, lari-lari, kita bilang, nah jangan lari-lari, kira-kira. Kalimat jangan ini kan kalimat negasi. Anaknya semakin lari atau semakin diem kira-kira? Semakin lari. Kalimat jangan ini memperkuat itu. Ya. Contoh lagi, misalkan, ya kita lagi masak di dapur, tiba-tiba ada pasangan kita penasaran, kita bilang jangan dibuka tutup panci ini sebelum matang. Kira-kira pasangan kita semakin penasaran nggak? Pengen buka gitu kan. Artinya kalimat jangan ini malah memperkuat. Kenapa? Kita belajar kepada mbah kita, ya, kepada Nabi Adam alaihissalam. Kan disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah 35, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini, nanti kau termasuk orang yang zalim. Tapi malah diapakan sama Nabi Adam? Malah dimakan, bukan hanya didekatin kan, Masya Allah. Karena ini adalah apa? Ya, inilah Bani Adam. Ini sebagai secara naluriahnya ada dalam diri kita. Maka hati-hati dengan negasi. Kalau bisa kendalikan negasi ini, jangan sampai kalimat setelah negasi ini menjadi penguat doa kita setelahnya. Contoh, ada orang yang begini. Ketika saya mengisi di Kemenak, di salah satu ya Kemenak di Jawa Timur, ada satu jamaah begini. Ustadz, saya itu sudah rajin ibadah, saya itu sudah tahajud, sudah sedekah, sudah sholat duha, sudah saya berbanyak wakingah sampai 40 kali gitu. Tapi kenapa hutang saya kok nggak lunas-lunas? Perhatikan kalimatnya ini. Semua yang depan tadi yang baik-baik atau yang buruk? Baik. Ada kalimat setelahnya, tapi kenapa hutang saya nggak lunas-lunas? Nah, tapi ini menghapus seluruh amalan-amalan yang baik tadi. Tapi kenapa kok nggak lunas-lunas? Nah, prasangka yang nggak baik ini semakin dibooster dengan kalimat tapi tadi, dengan ya menghapus seluruh amalan-amalan baiknya. Kenapa? Karena ternyata di balik semua amalannya itu masih pamrih sama Allah Subhanahu wa taala, belum lillahi taala. Kemudian masih ditutup dengan prasangka yang tidak baik. Nah, maka hati-hati dalam mengendalikan negasi, ya. Kemudian yang ketiga, bahwa ketika kita punya prasangka yang nggak baik kepada makhluknya Allah, sama halnya kita punya prasangka yang nggak baik kepada yang menciptakannya. Maka otomatis oleh yang menciptakannya akan dikembalikan itu prasangka kepada kita. Contoh misalkan, kita punya prasangka ada orang nggak baik, orang ini kok begini banget gitu. Maka sama halnya kita punya prasangka yang nggak baik kepada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Maka oleh Allah kita pun akan merasakan hal yang sama sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Artinya prasangka kita kepada orang lain, shortcutnya misalkan, itu menjadi doa yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, ini hati-hati sekali dalam prasangka kita, ya, karena apa yang kita prasangkakan itu akan kembali menjadi doa-doa kita. Lalu bagaimana agar kita itu bisa benar-benar sungguh-sungguh
ya kondisi kita, rezeki kita, pertolongan-pertolongan Allah, keajaiban rezeki ini benar-benar hadir kepada kita. Hal yang pertama adalah ya kita harus bisa mengendalikan respon pertama kita. Jadi fakta realita apapun keadaannya itu nggak penting lagi. Tapi yang paling penting adalah kita bisa menjaga respon prasangka kita di detik pertama. Jadi saat punya persoalan, punya kabar apapun, ditumbuhkan pertama ini kita harus merespon dengan yang baik-baik. Salah satunya apa contohnya? Inilah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika ya hadis ini dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, beliau dapatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah itu mendengar kabar, mendengar berita, melihat hal-hal yang baik-baik, Rasulullah merespon, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan ketika Rasulullah itu melihat, mendengar hal-hal yang belum baik, yang nggak baik ini, apa respon Rasulullah di saat itu? Beliau mengucap Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya apa? Apapun yang nggak baik sekalipun, kita responnya dengan apa? Alhamdulillah, berprasangka baik kita kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa harus Alhamdulillah? Kenapa bukan yang lain? Karena kita tidak pernah tahu kejadian yang Allah hadirkan itu musibah atau anugerah. Tapi yang kita tahu bahwa takdir Allah itu selalu baik dan kita harus terus berbaik sangka kepada Allah. Karena salah satu kita tidak berbaik sangka kepada Allah, maka kita harus sungguh-sungguh juga memperbaiki keimanan kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus merespon apa tadi? Ditumbuhkan pertama Alhamdulillah. Ini langkah. Ini memang gak ringan, tapi ini harus dilatih dan juga dipaksakan. Kenapa? Yang namanya respon spontan itu tergantung dari apa yang sudah dimasukkan ke dalam jiwa kita. Jadi kalau kita sering nonton hal-hal yang gak baik-baik, kalimat yang gak baik-baik, ya teman-teman dekat kita seringkali ceplos-ceplos kalimat yang gak baik-baik, itu nanti ketika masuk ke jiwa kita, diterima oleh panca indera kita, itu juga nanti akan keluar spontan lewat diri kita. Ada istilahnya apa? Diamond in, diamond out. Kalau yang dimasukkan ke jiwa kita yang baik-baik, yang keluar adalah yang baik-baik. Tapi kalau yang kita masukkan adalah hal-hal yang negatif, yang keluar adalah yang negatif. Ya. Maka salah satu bentuk rezeki yang diikhtiarkan yang disebutkan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib kita sebelum kita itu ya mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah apa-apa yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, salah satu yang harus kita ubah yang ada dalam diri kita sendiri adalah apa? Prasangka kita. Ini salah satunya. Kira-kira kalau prasangka itu kita bisa kendalikan atau di luar kendali kita? Nah, kita bisa kendalikan. Makanya ini nanti kita akan dihisab terkait juga dengan prasangka kita. Kalau itu di luar kendali kita, maka di luar. Ya. Tapi karena ini masuk dalam kendali kita, maka ini bisa kita ikhtiarkan, bisa kita perjuangkan untuk sungguh-sungguh menjaga prasangka kita yang baik-baik. Ada sebagian makalah dari hukama ya. Qala ba'dul hukama rahimahullah. Berkata ya sebagian dari ahli ilmu hikmah, usahakanlah totalitas dalam berbaik sangka kepada Allah, sebab dengan baik sangkamu kepada Allah kamu akan mendapatkan apa yang engkau sangkakan. Jadi ini selaras dengan hadis kursi tadi, anna idza dhanni abdi bi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka kalaulah kita ingin nasib kita, kondisi kita yang baik-baik, hal yang harus kita latih yang pertama, kendalikan respon kita yang pertama kali, bahwa nasib kita itu ternyata adalah hasil dari fokus pikiran kita, yang ternyata itu adalah doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, respon ditumbuhkan pertama selalu mengucap Alhamdulillah, minimal Alhamdulillah ala kulli hal, bahwa segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Dan ini yang dicontohkan oleh para hamba-hamba pilihan. Bahkan sampai ketika Nabi Musa mau dibunuh sekalipun, dikejar-kejar tentara Fir'aun, kalimat yang pertama apa yang beliau ucapkan? Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji hanya untuk Engkau. Ini masih pujian kepada Allah. Allah gantikan yang awalnya musibah menjadi sebuah anugerah. Kemudian setelah tadi benar-benar merespon tumbukan pertama, yang ketiga, kita kurangi asupan-asupan persepsi, ya, hal-hal informasi yang tidak positif yang akan mengendalikan prasangka kita. Jadi kurangi asupan-asupan informasi yang tidak positif. Biasanya lewat apa? Contoh misalkan lewat televisi. Nah, dalam berita-berita itu kira-kira
yang banyak disampaikan berita kabar baik atau kabar yang nggak baik? Yang baik atau nggak baik? Ya, pasti yang banyak diceritakan adalah kabar yang nggak baik. Kenapa? Karena sudah menjadi prinsip dalam reportase, dalam presenter apa itu? Bad news is good news. Contoh misalkan, ada seekor anjing menggigit gubernur, itu suatu hal yang biasa, tidak akan dihebohkan. Tapi kalau ada seorang gubernur yang menggigit anjing, nah ini baru luar biasa, menjadi heboh dalam satu berita. Maka hal-hal yang heboh-heboh itu pasti akan diberitakan dan terus dimasif-masifkan. Dan itu akan menjadikan apa? Polemik dalam pikiran kita, menjadi prasangka kita setiap hari juga menjadikan apa? Terkendali oleh prasangka-prasangka asupan yang tidak positif itu. Maka yuk kita kendalikan ya, informasi-informasi yang masuk hanyalah yang baik-baik saja. Dan semua yang kita keluarkan, semua yang kita prasangkakan, ini semuanya adalah apa? It's all come back to you. Akan kembali kepada diri kita lagi. Maka hati-hati dalam menjaga prasangka kita. Jadi memang tidak ringan, tapi yang pertama harus dipaksakan diri kita dulu. Kalau kita sudah memaksakan, maka kita akan menjadi bisa. Kalau sudah bisa, akan menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, maka rasakan dampaknya. Inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan guyuran berbagai nasib, kondisi, keajaiban rezeki hadir ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kenapa? Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang pertama yang menjadi tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita baru bangun tidur saja, apa tuntunannya dari Rasulullah? Berdoa. Doanya apa? Lisan pertama apa? Allahumma apa? Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Jadi mau yang punya hutang sama yang sudah lunas sama nggak tuntunannya? Ya, mau yang masih punya hutang pun tetap harus apa? Alhamdulillah. Mau yang sakit sama yang sehat kira-kira sama nggak tuntunannya? Sama. Bahkan kenapa ya surah Fatihah itu salah satunya menjadi salah satu rukun dalam sholat yang wajib harus ada di setiap rakaat. Setiap rakaat harus ada Fatihah. Karena salah satunya juga di ayat yang kedua setelah Bismillah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diulang-ulang lagi bahkan dalam apa? Hiruk pikuk pekerjaan kita diingatkan lagi untuk bersyukur lagi kepada Allah, berprasangka yang baik lagi kepada Allah. Contoh lagi, kalau ada kerabat kita, keluarga kita dipanggil oleh Allah dalam sholat jenazah, ada nggak kita harus membaca Fatihah? Ada nggak di situ kalimatnya Alhamdulillah? Ada. Maka kita diingatkan kembali. Untuk apa? Untuk terus berprasangka yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena prasangka kita inilah cerminan kondisi nasib kita setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat, benar-benar bisa kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga seiring dengan praktek ini menjadikan kita semakin diguyur berbagai nikmat, berbagai keajaiban rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Sairin. Bila ada suatu hal yang baik, yang benar, yang hak semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada suatu hal yang kurang berkenan, mohon ridhonya, mohon maafnya. Semoga agar tidak menjadikan dosa bagi saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.